Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dari kami. Kami sapa juga saudara-saudari kami yang berada di Parindu dan sekitarnya, Sanggau dan sekitarnya. Demikian juga yang ada di Perminggun, Ngabang dan sekitarnya. Saudara-saudari kami yang ada di Singkawang dan sekitarnya. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti kanal YouTube ini dari GBKP Pontianak untuk mengadakan ibadah Minggu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan damai dan sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi saudara yang baru pertama kali mengakses kanal ini, menambah sukacita bagi kami. Kehadiran saudara dalam kanal ini menjadi berkat juga bagi kami di dalam menjalankan pelayanan ini. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita melihat warta jemaat selama pelayanan minggu yang lalu. Demikian informasi yang akan kami sampaikan melalui layar kita di rumah maupun di monitor masing-masing. Untuk pelaksanaan PJJ maupun PA sudah tertulis sebagaimana mestinya. Demikian juga informasi tentang jumlah kolekte minggu yang lalu dan kehadiran juga sudah tertulis sebagaimana mestinya. Berikutnya, kami menginformasikan bahwa pelaksanaan Mamre hari ini ditiadakan. Untuk Mamre minggu ini dilaksanakan hari Kamis. Jamnya tetap jam 19. Kemudian untuk pelaksanaan PJJ hari Rabu ini akan dilaksanakan secara gabungan 4 sektor. Dalam rangka kita memperingati Hut Zaitun. Kepada orang tua kami yang mungkin terkendala di dalam mengoperasikan Zoom, nanti akan ditolong atau difasilitasi oleh anak-anak Permata. Oleh sebab itu, kami mohon orang tua kami untuk memberikan informasi kepada pengurus PJJ masing-masing, dan nanti akan ditindaklanjuti oleh anak-anak kita dari Permata untuk memfasilitasi untuk menolong Bapak Ibu Saudara di dalam mengoperasikan Zoom. Hari ini KAKR melakukan ibadah secara Zoom yang dilakukan pada jam 11. Untuk itu mohon perhatian dan dukungannya dari orang tua untuk memfasilitasi anak-anak kita. Demikian juga untuk warta diakonia berita CDAT. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, turang senina kita, Bapak Icap Rahmana, yang dipanggil Tuhan
pada hari Jumat tanggal 13 Agustus di Jakarta. Almarhum dikebumikan di Medan dan sudah diberangkatkan beserta keluarga, telah sampai di Medan dengan selamat. Hari ini dilakukan acara pemakaman. Perlu kita memberikan dukungan juga bahwa anak kita, Ica Berubrahmana, tidak bisa menghadiri pemakaman ini oleh karena anak kita sedang menjalani isoman. Anak kita bertugas di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Kita semua berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, juga terkhusus anak-anak kita. Demikian juga Nande Ica yang ditinggalkan oleh Bapak di tengah keluarga, supaya mereka diberikan kekuatan dan penghiburan. Segenap jemaat dan rungkun gereja turut berduka cita. Kami sampaikan juga untuk agenda yang terdekat, yaitu untuk periodisasi lembaga permata, yaitu akan diadakan pemilihan BP Permata pada tanggal 22 Agustus 2021. Kita berdoa supaya persiapan ini boleh berjalan dengan baik. Demikian warta jemaat yang kami sampaikan hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita seturut gambarnya dan memberikan kita kehidupan yang berharga. Oleh karena itu, Allah memanggil kita supaya bertanggung jawab menjaga kemuliaannya dalam diri kita dan sesama. Ibadah Minggu Hak Asasi Manusia atau HAM ini mengajak kita untuk menyadari bahwa semua manusia sangat berharga di hadapan Allah. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita puji Tuhan. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan 3.
nama Allah Bapa yang menjadikan manusia seturut dengan gambarnya, di dalam nama Yesus Kristus yang menghargai manusia dengan penebusannya, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan manusia menghargai diri dan sesamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Invokasio. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita naikkan pujian kepada Allah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2. Pujian kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk memungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan melalui nyanyian kita dari Kidung Jemaat
nomor 64, bait yang pertama dan yang kedua. Pengakuan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitu indah rancangan Allah yang menciptakan kita mulia dan berharga, supaya kita menjadi kawan sekerja Allah dalam menjaga dan menghargai kehidupan. Apakah kita menyadari begitu indah rancangan Allah bagi kita? Ya Tuhan, kami mengaku, seringkali kami tidak menyadari bahwa hidup kami berharga di hadapan-Mu. Kami tidak melakukan kehendak-Mu untuk menjaga dan menghargai kehidupan, sehingga dunia tidak dapat melihat pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Allah menghargai semua ciptaannya sungguh amat baik. Sejauh manakah kita telah menghargai semua ciptaannya yang amat baik itu? Ya Tuhan, kami mengaku kurang menghargai kemuliaan-Mu yang ada dalam ciptaan-Mu. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri sehingga kami kurang peduli pada sesama. Di dalam saat teduh, marilah kita mengakui kesalahan kita lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh.
kita memohon pengampunan dosa lewat nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 364, bait yang pertama dan yang kedua. Untuk menerima pengampunan dosa, jemaat diundang untuk berdiri. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8-13. Kita bersyukur karena dosa kita diampuni. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, bait yang pertama dan yang kedua. Kasih Allah
silakan duduk kembali. Sekarang sampailah kita pada pembacaan firman Allah bagian yang pertama. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama diambil dari Imamat 25 ayat 39 sampai 55. Saya akan membacakannya dari mimbar ini dan jemaat yang dikasihi Tuhan mengikutinya dari Alkitabnya masing-masing. Kitab Imamat pasal 25 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-55. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop perlakuan terhadap orang miskin. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu. Sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu. Ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padamu jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antara itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan pembelinya, ia harus membuat perhitungan, mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu, sampai pada tahun Yobel. Dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya.
Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagian pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat pagi untuk kita semua. Untuk memulai acara kebaktian kita, setelah pembacaan firman Tuhan yang pertama, kita akan meneruskan membacakan firman Tuhan yang kedua sebagai bahan khotbah kita hari ini. Kita sebelum membaca, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Bapa kami yang di surga, atas penyertaan-Mu kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami semua menikmati yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Engkau sangat sungguh setia kepada seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini. Setiap hari ya Bapa, Engkau menerbitkan matahari, Engkau mencurahkan hujan kepada kami. Tentu semua itu demi kebaikan kami, di dalam kami menata kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga kami mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Mohon kiranya Bapa, berikan hati kami seperti tanah yang subur, agar firman-Mu yang ditaburkan pada hari ini dapat tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan sebagai pembaca, pemberita firman-Mu pada saat ini, Engkau juga mengurap ya Bapa, karena kami sendiri tidak punya kemampuan, tidak punya ilmu pengetahuan, hanya menyampaikan apa yang ada di isi Alkitab-Mu aja yang kami sampaikan ya Bapa. Tuntun dan bimbing kami ya Tuhan, agar semuanya dapat kami kerjakan seturus dengan kehendak-Mu. Demikianlah doa kami yang singkat ini ya Bapa. Ampunkan segala dosa kami, sebab kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebagai bahan renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24. Kami bacakan secara tunggal. Dengan judul perikop, hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu yang dipanggil Allah,
Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha menyediakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal di dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harga telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Tentu bahan khotbah kita pada hari ini, karena di minggu yang ke-11 setelah Trinitatis dengan tema berharga karena Kristus menghargai hak ajasi manusia. Ya, tentu kita lebih banyak kita berbicara tentang menghargai hak ajasi manusia. Hak ajasi manusia lahir pada 10 Desember 1948 ya, 1948, deklarasi PBB ya, deklarasi PBB. Tentu melihat kenapa dilahirkan hak ajasi manusia pada saat itu, pasti juga melihat ke belakang. Pasti melihat ke belakang bagaimana perlakuan setiap penguasa, pengusaha terhadap manusia maupun pekerja-pekerja atau buruh, budak pada saat itu. Tentu kalau tidak ada hak ajasi manusia, ya, kita sebagai manusia juga tidak akan mampu selalu menunjukkan diri kita bahwa kita juga perlu dilindungi. Tapi dengan adanya HAM, ya, tentu sampai dengan saat ini kita tentu terlindungi. Kalau kita kilas balik ya kepada tahun-tahun sebelum kita meraih kemerdekaan, di mana pada saat itu kita tahu bagaimana cara penjajah untuk membangun sebuah proyek ya di dalam negara kita ini. Tentu pasti masih kita ingat semua, kalau kita dulu masih belajar SD ya, seumur-umur saya maupun memang anak-anak milenial yang sekarang, kita tahu bagaimana kejamnya ya Belanda untuk mempekerjakan manusia seperti betul-betul bukan manusiawi ya. Melihat ke belakang dengan kasus-kasus seperti itu, tentu banyak pemikir-pemikir yang ada di dunia ini yang tentu ingin juga menghargai manusia yang lain. Karena kalau tanpa ada manusia yang lain, tentu negara tidak akan menjadi negara, ya. Negara tidak akan menjadi negara kalau tidak ada rakyat. Yang membuat satu negara itu adalah adanya rakyat. Justru karena itu makanya perlu dilindungi hak-haknya, ya. Makanya setiap 10 Desember di dunia diperingati Hari HAM sedunia. Ya. Tujuannya semua untuk mengingatkan kepada penguasa-penguasa yang ada di dunia ini akan tetap
agar tetap menjalankan HAM guna melindungi rakyatnya di setiap negaranya. Deklarasi Wina tahun 1993, kewajiban negara guna menjalankan HAM dengan standar hukum nasional dan internasional, ya. Itu deklarasi Wina tahun 1993. Itu harus standar hukum nasional untuk menjalankan HAM. Kalau menurut Jan Matterson, anggota HAM PBB, bahwa HAM adalah sebagai hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak punya kebebasan, ya. Dan tanpa hak itu kita tidak punya kebebasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, menurut seorang dosen pasca sarjana Unpad, ya, bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya keberadaan manusia itu adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintah bagi setiap orang demi kehormatan serta martabat manusia itu sendiri. HAM adalah bersifat mendasar dan universal, ya, bersifat mendasar dan universal, tanpa membeda-bedakan hak, suku dan agama. Yang bisa kita rasakan, ya, saat ini di luar daripada aturan yang baru dikeluarkan tentang pandemi ini, ya, bahwa dengan adanya HAM ini, ya, kita itu terlindungi. Jadi setiap bangsa dan negara, maupun kita maunya ke Amerika, mau ke Australia, mau kita ke Jepang, ya, kita bebas kita sini, tidak ada pilih kasih siapapun kita, dan tidak dilarang, dan apapun agama kita tidak dilarang. Itulah sifatnya HAM yang universal. Jadi setiap negara itu sekarang ada HAM, kecuali kalau Korea Utara, itu kita pun nggak tahu sampai sekarang, karena di sana itu kotanya mungkin sampai dengan di sana pun dipagar kan gitu kan. Di luar daripada itu, ya, Uni Soviet sendiri mau Tiongkok, HAM-nya semua mereka ditegakkan. Tujuannya semua untuk menjalin kerjasama antara negara-negara yang memang sudah mempunyai hukum dan HAM. Makanya di negara kita ini sekarang sudah ada kan Menkumham. Kalau dulu kan hanya Menteri Kehakiman, Menteri ini kan, sekarang Menkumham. Jadi setiap permasalahan-permasalahan yang kita merasakan ada tindakan-tindakan, ya, yang kita merasakan bahwa hak-hak kita sebagai warga negara yang tidak terpenuhi, yang diabaikan oleh pemerintah, kita bisa kita menuntut kepada Kementerian Hukum dan HAM. Ya, beberapa waktu yang lalu kan mungkin kita pun masih ingat, ya, bagaimana komplotan yang TWK KPK yang melapor ke Ombudsman, itu pun berdasarkan ada undang-undang HAM-nya juga. Makanya orang itu menerobos melalui itu. Itulah contoh-contoh yang ada pada saat ini, yang bisa kita lihat dan bisa kita dengar, ya, yang bisa kita lihat dan bisa kita dengar. Tapi HAM memang dibutuhkan di dalam satu negara, karena bertentangan dengan hukum dan bertentangan juga dengan agama, ya, bertentangan juga dengan agama. Apalagi kita, ya, selaku umat Kristiani, tentu kita masih ingat, ya, sejarah bagaimana bangsa Israel yang diperbudak oleh bangsa Mesir selama 430 tahun, diperbudak oleh Raja Firaun pada saat itu, dan melahirkan semua itu mental-mental yang bobrok, dan mereka tidak saling percaya antara satu dengan dia. Justru karena itu, maka pada saat itu Tuhan melihat bahwa umatnya diperlakukan dengan tidak adil.
dengan tidak adil diperlakukan umatnya di Mesir. Makanya disuruhnyalah Musa untuk membawa orang itu keluar dari tanah Mesir, tentu tujuannya untuk melepaskan mereka dari perbudakan. Ya. Kalau dalam pembacaan firman Tuhan dari kitab Imamat 25:39-55, semua sudah tertulis. Di sini bagaimana setiap manusia harus menghargai orang lain di atas bumi. Dan di perjanjian lama bahwa Tuhan tidak membolehkan manusia saling memperbudak, ya. Dan kita tidak bisa baca di kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan maupun yang lainnya di perjanjian lama bagaimana perjuangan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk diselamatkan dari perbudakan oleh bangsa Mesir pada zaman kerajaan Firaun. Itu semua atas perintah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahan khotbah kita yang diambil dari kitab 1 Korinti 7-24 adalah untuk menyelamatkan manusia, setiap manusia itu sendiri, dari pengaruh-pengaruh kenikmatan yang berujung pada penindasan dan pelecehan hak hidup seseorang, ya. Untuk menyelamatkan. Kenapa mesti ada HAM, ya? Kenapa mesti kita sandingkan dengan firman Tuhan pada hari ini? Karena pada dasarnya manusia itu sifatnya ingin menguasai, ya. Karena dasar manusia ingin sifatnya menguasai, ya. Enggak usah dulu kita bikin contoh lain, kepada diri kita sendiri saja, ya. Di dalam rumah tangga kita maupun di dalam tempat kita bekerja, pasti ada perasaan kita ingin menguasai. Ya memang itulah, ya, tipikal manusia, ya. Itu makanya ada pemikir-pemikir, ya, supaya dilahirkanlah HAM, supaya manusia itu jangan saling berseteru dan bisa saling menjaga. Karena kalau di Roma 12, ya, ayat 2, di situ dikatakannya, janganlah kamu sama seperti dunia, ya. Janganlah kamu sama seperti dunia. Tentu dunia kita tahu, ya. Dunia ini kan kenikmatan semua dunia ini, ya. Mengingatkan kita kembali supaya kita menghargai apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab kita. Kalau memang kita tidak sama seperti dunia, ya tentu kita bekerja di dalam lingkungan kita, bekerja yang baik, ya. Kalau kita bergaul yang baik, kalau kita sekolah yang baik, tentu itu tujuannya semua bukan sama seperti dunia, ya, tapi membanggakan Tuhan, ya. Kalau kita sama seperti dunia kan beda, arogan kita kan, Nah, tentu ini semuanya kan yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini mengajak kita, ya, supaya semuanya kita dimanapun kita berada saat ini, baik di dalam kota Pontianak yang ikut live streaming, begitu juga yang mungkin di luar kota Pontianak, ya, di luar Kalimantan Barat, ya, kita saling menghargai sesama kita dan saling menjaga hubungan kita dengan teman-teman yang lain. Penekanan firman Tuhan dalam kitab Korinti sebagai bahan khotbah kita pada hari ini adalah untuk menjauhkan kita semua dari pekerjaan-pekerjaan yang membuat hubungan kita jauh dan melupakan Tuhan, ya. Itu penekanannya, ya, di dalam kehidupan kita, ya. Marilah kita menjauhkan semua perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, yang membuat hubungan kita jauh dan melupakan Tuhan. Itulah yang saya bilang tadi, kenikmatan semua, dan itu egois, ya. Itu egois, ya. Kalau kita egois di dalam kehidupan ini, tentu pasti kita melupakan Tuhan, Untuk itu, ya,
Mari kita tetap menjunjung tinggi hukum-hukum yang ada di negara kita, supaya kita tidak terjerumus ke dalam aturan-aturan yang kita bikin sendiri. Setiap pelanggaran HAM di dunia itu pasti nanti itu jatuhnya ke hukum pidana, hukum perdata, ke situ larinya. Dan pengadilan-pengadilan HAM pun biasanya itu membuat manusia itu nggak jerah juga, nggak jerah juga, ya. Dan memang banyak juga memang HAM yang pada saat ini dengan kondisi yang saat ini orang melupakannya dan mencari kesempatan di dalam segala aktivitas yang dijalankan pemerintah. Banyak itu, ya. Ya, itu saya bilang tadi, manusia itu sifatnya menguasai. Justru karena itu, ya, makanya kalau kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tentu kita menjadi yang rendah hati dan ingin kita mau sama seperti ya yang disampaikan Tuhan kepada kita, bahwa kita jangan tinggi hati. Jangan kita tinggi hati. Mohon maaf ya, pelanggaran-pelanggaran HAM yang kecil sampai besar di Indonesia paling banyak. Tidak usah dulu ya. Salah satu lagi contoh, mohon maaf ya, yang kemarin ada saudara kita itu yang meninggal di Bandung itu kan sampai viral itu kan. Itu kan sebenarnya udah pelanggaran HAM berat itu. Disitulah kita kadang ya tidak merasa puas atas pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh aparat terhadap kita. Itu termasuk pelanggaran berat. Sementara kita punya KTP Indonesia, punya NIK kan, lahir di Indonesia, punya akte, tapi tidak bisa kita semena-mena, padahal itu hak yang sudah diberikan pemerintah di Jawa Barat. Ya, itu salah satu contoh lagi ya. Justru karena itu, ya, hak-hak kita memang harus kita tuntut, Ya, kita bukan menuntut arogan karena memang hak kita sebagai warga negara, ya, sebagai warga negara yang taat hukum. Nah, itu yang kedepannya ya, khususnya untuk anak-anak kami Permata, supaya tetap ya mengikuti perkembangan HAM di dunia ini, khususnya di Indonesia ini. Karena di sini kan pelanggaran HAM pun banyak pelanggaran HAM, tapi memang ya seperti itulah masih keadaan kita kan. Baik itu saluran bantuan kepada Gunung Sinabung pun nggak tahu kita, itu mungkin entah masih ada juga yang belum nyampe kan. Belum lagi daerah-daerah yang lain kan. Kemarin bantuan bansos lagi. Nah, kan seperti itulah. Dikasih beras yang bersembur pasir kan sama dengan membunuh orang itu kan. Tapi itulah manusia, egonya tidak bisa hilang. Karena apa? Karena memang tidak ada kasih di dalam dia. Padahal Tuhan menciptakan hak kita sama semua. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti engkau juga mengasihi dirimu sendiri. Ya. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita manusia, hanya kita mengasihi diri kita sendiri, apa memang bisa kita ini berjalan sendiri di dalam kegelapan? Enggak bisa kan. Harus memang kita saling merangkul kita. Jadi dengan saling mengasihi, tentu kita bisa saling menghargai selaku ciptaan Tuhan. Ya. Untuk menghilangkan ya timbulnya pelecehan hak seseorang, penjajahan, perbudakan, penindasan dan eksploitasi terhadap manusia yang lain yang biasa dikatakan homo homini lupus, itu sampai sekarang masih terjadi. Justru karena itu maka
HAM yang ada di negara kita lah pada umumnya ya, sudah mulai juga berbenah untuk menjaga, mencegah semua ini, khususnya penjualan manusia yang tidak punya surat menyurat. Kalau yang tidak punya surat, yang punya surat menyurat mungkin persyaratannya agak susah, makanya banyak yang tidak punya surat menyurat. Kita kemarin bisa dengar ya, sewaktu mau pandemi virus Delta B katanya di Filipina, Taiwan, Malaysia, berbondong-bondong orang nyebrang semua ke Indonesia melalui Ntikong, entah melalui macam-macam lah, Bengkayang, melalui Putu Sibau. Kebanyakan mereka itu yang memang ilegal. Itu yang harus ditegakkan sama pemerintahan kita, supaya jangan jadi terjadi penjualan manusia menjadi budak di negara lain ya, menjadi budak. Tapi ya kadang kondisi yang membuat seperti itu, karena yang tidak punya surat pun mau ya, nggak ada surat pun nggak apa-apa lah, yang penting ke Malaysia dulu lah, nanti di sana dipikirkan lagi, nanti urusan belakangan, kan banyak seperti itu. Jadi kalau saling tidak menyadari kita, ya memang akibatnya HAM-nya enggak berjalan ya, khususnya di negara kita. Salah satu sejarah tentang perbudakan Mesir yang kami sampaikan tadi ya, bagaimana kita ya, salah satu contoh sejarah bagi kita ya, bagaimana kita ketidakmampuan Israel melepaskan belenggu ya dari otoritas Raja Firaun pada saat itu untuk memperbudak mereka. Karena Tuhan tidak ingin umatnya diperbudak seperti sampah, maka Tuhan melihat umatnya harus diselamatkan. Ada tertulis di Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Dikatakan seperti ini. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab, ayat 8-nya, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, tentu tanah Kanaan. Walaupun pada saat itu Musa ya, yang mengajak mereka semua keluar dari tanah Mesir, namun dia sendiri tidak juga sampai di tanah Kanaan, karena ada juga mungkin di situ Musa kita bilang yang lidahnya keseleo, akhirnya Tuhan tidak mengizinkan dia membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dia estafetkan kepada Joshua. Di situ kita lihat ya, dari ayat ini bahwa Tuhan sendiri pun tidak menginginkan satu dan yang lainnya bangsa manusia itu saling mencemooh, saling mempermudak ya, saling berantem dan saling berperang. Di situ ya, kalau kita baca firman Tuhan ini tadi di Keluaran 7 sama 8 ya. Itulah kasih sayang Tuhan terhadap bangsa Israel ya, terhadap bangsa Israel. Tentu kita ini kan tersentuh juga terhadap semua umat-umatnya, karena kita tuh juga kan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita kan? Dan untuk itu di tengah-tengah bangsa Israel perbudakan sangat dilarang semua ya. Setelah firman Tuhan yang dari Keluaran 7:8 ini tadi ya, udah dijanjikan Tuhan, ditepati Tuhan, dan untuk itu di tengah-tengah bangsa Israel ya, perbudakan sangat dilarang semua, orang upahan maupun yang lain. Dibebaskan pada tahun Yobel ya,
yang kita lihat tadi di Imamat 25 ayat 24 ya. Dan haknya tahun Yobel adalah tahun pembebasan ya. Tahun pembebasan bagi bangsa Israel yang tertindas ya, yang menggadaikan tanahnya, yang menggadaikan macam-macam lah kepada tuan-tuannya. Jadi pada saat itu ya, semua bangsa Israel yang dia masih di bawah kekuasaan seseorang, baik dia sebagai pembantu rumah tangga, baik dia sebagai pekerja di warung kopi misalnya, dan yang lain-lainnya, pada tahun Yobel itu setelah 50 tahun, tahun ke-50 itu harus semua dilepaskan semua hak-haknya itu, semua dikembalikan kepada dia. Kalau memang kemarin ada lembunya kita pegang 5, kita kembalikan sama dia, kita suruh pulang ke kampungnya dia. Kan kita ini juga kan banyak ya, banyak mungkin kalau sekarang sih enggak lagi. Ada orang tinggal di rumah kita, tinggalkannya ini dan itu semuanya kita serahkan di tahun Yobel guna menyelamatkan kebebasan, hak kebebasan mereka ya, hak kebebasan mereka. Makanya sampai dengan saat ini di Israel itu informasinya, saya pun belum pernah juga ke sana kan, bahwa enggak pernah ada lagi sistem perbudakan perburuhan. Orang ini tetap mengikuti apa yang sudah diputuskan di tahun Yobel ya, bahwa tahun Yobel itu adalah tahun pelepasan bagi bangsa Israel maupun keluarganya, maupun buruh-buruhnya, maupun orang asing yang tinggal di rumahnya. Tujuannya semua itu tadi, saling menghargai satu sama lainnya. Karena kalau di dalam invokasi kita tadi, di situ kan Kejadian 1 ayat 27, di situ kan tadi kita baca, kita dengar, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Gitu kata invokasi kita. Menandakan bahwa manusia, laki-laki dan perempuan itu sama haknya. Apalagi kalau sekarang ini kan kita sudah ada istilah gender kan. Ada istilah gender. Itu kan aturan-aturan di Indonesia ini kan tetap berubah-ubah. Regulasinya tetap berubah terus kan. Makanya sekarang ada lagi istilah gender. Jadi saling menghargai. Gender ini kan pekerjaan laki-laki sudah bisa dikerjakan oleh perempuan. Ya seperti itu dia. Contoh kecilnya saja ya. Kalau kita di dalam rumah tangga lah kan gitu kan. Perempuan udah bisa bawa mobil. Kalau dulu kan dilarang sama suaminya. Sekarang bisa. Terakap kakak di lakina kami lana latih mekin. Dan ukur kai cap cai ku pasar lana latih. Ya. Kalau dulu kan seperti ini kan nggak bisa. Tapi sekarang sudah bisa. Makanya pihak kepolisian pun mengeluarkan SIM untuk perempuan, baik ibu-ibu maupun yang udah dewasa. Dan kita tetap menghargai apa yang diciptakan Tuhan terhadap manusia. Dan kita sebagai manusia yang paling sempurna atas ciptaan Tuhan di Kejadian 1 ayat 27 ini, kan paling sempurna kita yang diciptakan Tuhan dari semua yang diciptakannya. Kita punya akal dan sebagainya. Apakah memang kita sesama ciptaan Tuhan sampai hati juga kita menyakiti seseorang itu, sesama ciptaan Tuhan? Kan tentunya tidak. Tentunya kita saling membantu kan. Seorang yang paling sempurna diciptakan Tuhan adalah manusia ya. Manusia. Tentu manusia itu harus juga saling bisa menghargai manusia yang lain atas keciptaan Tuhan. Karena tema kita pun hari ini kan berharga karena Kristus ya. Berharga karena Kristus di hak hajaji manusia. Untuk itulah maka kita pada hari ini kebanyakan kita cerita tentang hak asasi manusia, hak hidup seseorang. Karena di mata Tuhan, siapapun
kita, hak kita sama. Tadi udah disebutkan bahwa Tuhan tidak perlu orang yang bersunat dan yang tidak bersunat. Yang penting menjalankan, melaksanakan undang hukum Tuhan. Kan itu yang ditekankan sama kita. Ya. Bukan harus kita masuk kepada wilayah yang satu itu, enggak. Kita udah suci kok. Begitu kita diterima, begitu kita dipridikan, ya, dialogkan dan sebagainya, udah suci kita. Tentu untuk menjaga kesucian itu kan kita sendiri. Jangan lagi dikotomi pemikiran kita yang bukan-bukan. Ya, supaya Tuhan pun betul-betul menyayangi kita dan tidak meninggalkan kita. Dan kita harus menyadari bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Menjadi dasar yang penting guna menghargai HAM, ya. Dan kita harus menyadari bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan, menjadi dasar yang paling penting guna menghargai HAM. Dan mari kita mulai dari diri kita sendiri terhadap orang lain. Dan sebagai warga negara kita juga harus tahu hak-hak dasar kita, supaya dalam aktivitas kita sehari-hari kita tidak mendapat perlakuan dari penguasa yang semena-mena. Dan hak-hak dasar kita kalau tidak terpenuhi, ya kita juga bisa, ya, berhak menuntut sebagai warga negara yang taat hukum. Selaku warga negara tentu masih banyak yang kurang puas dan pemenuhan hak kebutuhan dasar terhadap pemerintah pada umumnya. Itu memang udah sifat manusia, kan tidak pernah merasa puas kita, kan. Tapi yang jelas sampai dengan saat ini yang bisa kita nikmati, ya, biarpun kita itu sebagai pembayar pajak juga di negara kita ini, kan, segala dokumen kan kita dilengkapi pemerintah, ya. KTP oke, ada, kan, KK ada, begitu juga akte kelahiran, ya. Begitu juga kalau di itu untuk dokumentasi pribadi kita, ya, secara lahir, setelah lahir, ya, kemanusiaan, kan, itu sudah semua tercover oleh pemerintah, kan. Dan begitu juga, ya, anak-anak permata yang telah menyelesaikan studinya udah dapat juga, kan, ijazah. Kalau kami dulu STTB, sekarang nggak tahu lagi apa namanya, kan. Ini kan semua aturan-aturan yang dibuat pemerintah. Tentu semua ini berguna. Kan tidak bisa sekarang ini, ya, ngelamar pekerjaan ditanya tamat apa, kan, gitu. S1 kedokteran katanya, kan. Oh, sertifikatnya ada, oh belum diambil. Duh. Bagaimana orang bisa menerima kita bekerja? Begitu juga S1-nya Elkom, mana ada ininya? Belum, Pak, itu masih belum keluar dari kampus. Kan tidak berlaku. Jadi semuanya itu udah di-cover sama pemerintah, mengeluarkan setiap sertifikat yang berkualitas yang bisa membawa diri kita maju berpikir secara cerdas, ya, untuk membangun bangsa dan negara. Itu tujuan-tujuan semua, ya, adanya HAM. Dan begitu juga dari bimbingan khotbah kita hari ini, kan, dari pembacaan kita tadi, imamat, maupun yang diambil dari 1 Korintus 7 sampai 24, semua tujuannya yang bagus, yang baik, semua untuk masa depan bangsa dan negara, terkhusus untuk permata, kan, gitu, kan. Untuk itu selaku umat Kristen, ya, kita dipanggil guna menjadi pelaku pembela HAM. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah melepaskan kita dari belenggu dosa. Tentu dosa ini kan banyak, ya, bukan satu aja, kan, yang membuat kemiskinan di negara kita akibat dari pelanggaran yang tidak berkenan di hadapannya. Dengan memahami dasar dan aturan HAM dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita, ya, menjadi orang yang selalu takut akan Tuhan, supaya kita dapat menjalankan kebenaran dan kejujuran dan keadilan di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Seperti yang tertulis di kitab Yeremia 9 ayat 24b mengingatkan kita bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh-sungguh itu kusukai semuanya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami sampaikan kepada kita semuanya yang ada di rumah baik pun di dalam gereja ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di mana kami telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami sampaikan pada saat ini tadi dapat berguna di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada hari ini juga ya Tuhan, tetap kami tuntun, tetap kami bimbing agar kami selalu bisa menjalankan seperti yang Kamu kehendaki terhadap diri kami. Ampunkan salah dosa kami agar kami selalu layak menjadi anak-anak Tuhan sebagai pengikut-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdiri sekaligus menyampaikan pengakuan iman kita. Marilah kita mengucapkan pemohon iman kita bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di semua tempat dan zaman kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mempersiapkan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Allah menciptakan sungguh amat baik. Sebagai rasa syukur, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan adalah Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah dan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dan bernyanyi dari kitab nyanyian Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 dan selanjutnya.
Mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas semua pemberian-Mu kepada kami di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami telah melaksanakan kebaktian kami di dalam gereja-Mu ini. Walaupun pada saat ini kondisi sedang dalam memprihatinkan, tapi selaku anak-anak-Mu, semuanya kami, baik yang ada di gereja ini, baik yang mengikuti kebaktian dari rumahnya masing-masing, kami mendoakan supaya Tuhan tetap menyertai kami hari lepas hari, agar selalu dan sanggup kami melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Dan di acara kebaktian kami tadi Bapa, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami telah kumpulkan pada saat ini berguna bagi seluruh kepentingan, keperluan, kebutuhan gereja-Mu ya Bapa. Kiranya semua yang telah memberikan persembahan pada hari ini, Tuhan juga yang memberkati di dalam setiap kehidupannya, agar selalu mampu kami untuk memberikan yang lebih baik lagi daripada saat ini kepada-Mu ya Tuhan. Dan jikalau ada juga ya Bapa yang belum kami persembahkan kepada-Mu, yang kami kumpulkan, itu juga ya Bapa, Engkau yang menjaganya, agar di waktu dan kesempatan yang ada kami juga bisa mempersembahkan kepada Tuhan seperti yang Kamu inginkan ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, seluruh jemaat warga GBKP Pontianak, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Dia tetap senantiasa mengingat tanggung jawabnya selaku jemaat GBKP di Pontianak ini, dan tetap bertanggung jawab kepada Tuhan, dan tetap bertanggung jawab atas semua yang ada, yang diatur dari Mudramen untuk kami kerjakan di setiap waktu yang telah ditentukan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga kami berdoa kepada bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini Tuhan, Bapa telah melihat bagaimana dahsyatnya wabah virus yang sampai dengan saat ini masih merajalela, terkhusus di negara kami ini ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan, kami bermohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang menyediakan, memusnahkan virus corona atau COVID-19 ini, yang sampai dengan saat ini masih belum reda juga ya Bapa. Tidak ada kemampuan, kesanggupan bagi kami untuk menghilangkannya. Untuk itu ya Tuhan, kami tetap bermohon kepada-Mu supaya semua anak bangsa yang sedang melaksanakan, para ilmuwan khususnya, menganalisa dan menemukan obat yang cocok untuk menghambat perkembangan virus ini di antara anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau yang menunjukkan, Engkau yang memberkati, dan Engkau yang mengajarinya Bapa, agar obat dan vaksin dapat ditemukan dan betul bisa untuk menghambat dan menghanguskan, memusnahkan virus ini dari muka bumi ini ya Tuhan. Dan kepada seluruh para ilmuwan ini juga Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Begitu juga ya Bapa, begitu banyak saat ini keluarga kami yang kehilangan saudara, terkhusus juga para medis ya Bapa, dokter. Kiranya Engkau juga yang selalu menutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar tetap juga semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan kepada keluarga-keluarga kami yang pada saat ini juga masih berproses dalam penyembuhan, baik di rumah sakit maupun di rumah, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja, agar mereka semua kembali sehat dan baik-baik apa adanya yang datang daripada Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga tetap kami mendoakan bangsa dan negara kami. Engkau ya Bapa yang memulihkan semuanya negara kami ini ke jalan yang lebih baik lagi, dan kondisi-kondisi keamanan, ekonomi, dan kondisi ketidakdisiplinan sesama rakyat yang ada di negara kami ini, kiranya Tuhan juga yang memberikan kebijaksanaan kepada kepala pemerintahan kami yang di pusat sebagai kepala negara, karena kepala pemerintahan kami yang ada di negara kami ini adalah sebagai wakilmu untuk mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan dari Tuhan. Untuk itu ya Bapa, berikanlah kesinergian pekerjaan aturan dari pimpinan pemerintah pusat sampai ke tingkat RT RW negara kami ini, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan keamanan pun bisa tertata dengan rapi dan ekonomi pun semakin membaik ya Bapa. Dan tetap ya Tuhan, di dalam kami pada saat ini melaksanakan juga PPKM di negara kami ini, Engkau juga selalu memberikan kami kedisiplinan agar kami satu sama lain tetap bisa melaksanakan prokes ini di tempat kami masing-masing. Tujuannya adalah supaya bisa menghambat perkembangan virus antara satu dan yang lain dan memutus virus corona ini antara sesama kami ya Bapa. Bapa kami yang di surga, tetaplah kiranya Bapa yang mengampuni salah bangsa negara kami ini ya Tuhan. Engkau yang mengampuninya, agar semua yang ingin Bapa sampaikan berkat kepada bangsa negara kami ini tidak terhambat oleh karena kesalahan-kesalahan yang Bapa tidak ampuni. Kami serahkan semua bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk tulang senina kami yang lagi juga sakit pemulihan setelah pasca operasi, yaitu Mama Bulang Yudi Bangun, Bapak Esra Silitonga, Nande Mahda Guru Singa, Nande Gita Ginting Penyiraman, dan begitu juga Nande Dela Tarigan. Di dalam dia menjalani pemulihan kesehatannya di rumahnya masing-masing, kiranya Tuhan juga yang selalu memberikan kesabaran kepada keluarga agar bisa semuanya berjalan dengan baik, dan jauhkanlah juga semua keluarga kami ini dari pikiran-pikiran dan kekhawatiran, tapi tetaplah Bapa perdalam imannya agar dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa kesembuhan yang sempurna pasti datangnya daripada Tuhan saja. Justru karena itu ya Bapa, jamahlah semua keluarga kami ini agar dia sembuh pada saat yang Bapa telah tentukan, dan kami pun sangat berbahagia kalau semuanya keluarga kami ini sudah sembuh, dan kami serahkan semua keluarga ini ke dalam tangan pengasih-Mu saja Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada keluarga, terkhusus tulang senina kami, di mana 2 hari yang lalu telah Engkau panggil ke hadapan-Mu ya Tuhan, keluarga Bapak Ica Ngawan Sembering Brahmana yang telah Engkau panggil terlebih dulu ke hadapan-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga, supaya keluarga semua diberikan ketenangan, kesabaran, khususnya Nanda Ica, begitu juga anak Ica yang ada di NTT, begitu juga Sain.
semuanya itu ya Bapa, kami tidak punya kemampuan, tapi Tuhanlah yang memberikan semangat kepada keluarga ini semua. Walaupun Bapak Ica telah duluan menghadap kepadamu ya Tuhan, tapi kami mengharap kiranya Tuhanlah selalu yang membimbing keluarga ini, agar keluarga ini juga menyadari bahwa kekuasaan itu hak mutlak daripada Tuhan. Untuk itu ya Bapa, segala acara pun yang dilaksanakan pada hari ini, kami mendoakan supaya semua berjalan dengan baik, dan sampai nanti sore acara penguburan pun semua bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada terhalangan sesuatu apapun atas semua campur tangan-Mu ya Bapa. Begitu juga yang Tuhan, kami menyampaikan beberapa keluarga kami yang sudah berulang tahun pada hari ini. Kiranya yang berulang tahun pada hari ini yang sudah terdaftar ya Bapa, Engkau juga yang memberikan semangat kepada semua keluarga kami ini, baik turang kami, baik orang tua kami, baik anak-anak kami, semua kami serahkan kepadamu. Engkau yang memberikan selalu kepadanya ya Tuhan, agar dia selalu memuliakan nama-Mu di dalam kehidupannya hari lepas hari, dan semua rencana kehidupan dia Tuhan yang berulang tahun pada hari ini pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja, agar Tuhanlah selalu yang memberikan yang terbaik kepada keluarga kami ini semua. Kami serahkan kepada Tuhan semua keluarga kami yang bertambah umurnya 1 tahun pada hari ini kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, beberapa ucapan syukur yang telah disampaikan oleh anak-anak-Mu, kiranya ucapan syukur yang telah disampaikan pada saat ini juga Engkau juga yang memberkatinya Tuhan. Dan tetaplah kepada kami semua yang memberikan ucapan syukur, Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami, berikan selalu kepada kami rezeki, begitu juga kesehatannya Bapa, agar kami mampu selalu beraktivitas hari demi hari di dalam kami, misalnya kehidupan kami. Semuanya itu kami yakin dan percaya bahwa atas tuntunan-Mu ya Bapa, semuanya bisa kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, penyampaian permohonan kami kepada-Mu ya Bapa, dan kami datang melalui Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup dan kekal. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita sama-sama mengucapkan tekad kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Allah dalam Yesaya 42 ayat 6 berkata, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dengan pertolongan Tuhan, aku berjanji untuk menghargai sesamaku dan seluruh ciptaan Tuhan. Allah senantiasa bekerja untuk membaharui kehidupan manusia dan seluruh ciptaannya. Ya Tuhan, aku berjanji menjaga dan membaharui rasa hormatku terhadap sesama dan ciptaan yang lain. Allah menghendaki kita menjadi alatnya untuk menyatakan kasih kepada manusia. Setelah aku Tuhan menyatakan cinta kasih-Mu, membawa damai dan melakukan kebenaran. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita bernyanyi dari kitab Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 4. Ramon
Kita berdoa, doa Bapa kami. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita berharga di mata Tuhan. Hargalah sesama kita dan ciptaan Tuhan yang lain yang menjadi sumber kekuatan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan atas pelaksanaan ibadah kita hari ini yang berjalan dengan baik. Demikian juga kita bawa dalam doa atas pelaksanaan peletakan batu pertama hari ini di GPKP Ngabang supaya berjalan dengan baik, yang dihadiri juga oleh Ketua Klasis Jakarta Kalimantan beserta Pendeta Emeritus Bapak Anarias Brahmana. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Salam sehat, jua-jua, Tuhan memberkati.
Cek. Oke. Apa tadi ya? Mantap di flow itu. Iya. Apa tadi ya? Aku seperti lagu itu lagu apa lah? Lagu Bang Bobi Solo. Iya enggak Bang, waktu Bang Bobi Solo lagi lagu. Ada di Solo. Lagu apa tadi? Benci bencana bukan? Biji matamu. Siapakah aku ini Tuhan? Oke, sip. Baru dipasangnya kan, terus udah ingat ulang lagi. Cek. Kasih setiamu yang ku hidupkan lagi, satu lagi mic-nya setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
puji dan sembah kau. Bersikap kam detasar kami, detasar Diki Ginting, bagi detasar Petrianika Brukaro. Udah mulai, jadi kita nonton dulu. Bang Bobi, nyanyi ini dong. Kencadung deta serta Duana, diundang kami panitia pembangunan Bapak Uli Bangun, bagi panitia peletakan batu palas Bapak Rena Bangun. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat mewakili Depak Kabupaten Landak, dilanjutkan yang mewakili Camat Kecamatan Ngabang, dilanjutkan yang mewakili Kepala Desa Tebedak, dan yang mewakili gereja tetangga dari GPDI Ilong. Selanjutnya kami undang mewakili Pertua Diaken, Pertua Bapak Ripo Ginting, Diaken Bapak Nausa Bangun, dan Pertua Bapak Ocha Tarigan. Bersikap kami mewakili orang tua kami kategorial Saitun, Karomesi, Pertua Bapak Gunawan Ginting, Ras Nande Pedro Bro Ginting. Cadung arah kategorial Saitun, bersikap kam mewakili kategorial Mamre, Bapak Kia Tarigan, Bapak Piona Tarigan, Ras Naras Bapak Breri Purba. Pencadung kategorial Mamre diumputi arah kategorial Muria, Nande Aldo Tarigan, Nande Ripo Ginting, Nande Ocha. Nande Ocha Tarigan. Kencadung kategorial Muria, diundang kami kategorial Permata, Septian Ginting, Esra Silitonga, Raspe Salak Sadakam, anak kami Permata, Iparindunari. Kencadung arah kategorial Permata, diberi kesempatan arah kategorial KAKR, Edgar Ginting, Kesia Berubangun Ras, Sekolah Minggu Rumila Berusur Bakti.
Maka kencadung kari arah kategorial KKR diundang kam mewakili jemaat Pontianak arah pengurus PJJ sektor Nandi Ibren Ginting, Nandi Fidela Tarigan, Nandi Juren Sinulingga, ras Bapak Agita Tarigan. Selanjutnya, sikap kekelengan kami mewakili PJJ Singkawang Bapak Ekin Purba. Tapelit kam turang senina kami si mewakili mempawah banci kamreh kejenda skalak mewakili sa. Maka iundang kami kam si mantek kuta Bapak Moses Karo-Karo. Iya. Labodari tambah. Oh. Sambas Rasingkawang. Iya. Iya. GP kekelengan kami si Sintang Nari Mari Banci Kamrehku Jenda guna namakan batu palas ibas. Ingat nenda kekelengan kami Bapak Dimas. Ras kekelengan kami Is Kadaunari Bapak Bayu si Tepu, mari kamreh jenda guna namakan batu palas. Iya. Emakai teruskan kami mewakili keluarga Karongabang Sungai Asam sekitarna Bapak Karolin Sinukaban. Undangan kami Sintua T. Lumban Batu dan Bapak Jesse Tanggang. Iya. Ras diundang kami perancang bangunan gereja GBKP Leo Tarigan. Leo Tarigan, silakan. Enda mesti ngerancang bangunan gereja GBKP Ngabang Kari. Permata dengar. Ya. Asa catatan singgolit bas minggu ilebuk kerinan. Apa dengar kita si ate tanamakan batu palas diberi kami kesempatan. Mari rekam kujenda.
Artoto kita. Puji-pujiin si meganjang nalar ngadi-ngadi penangki kami kuada pada pendu si badia. O kam Tuhan di bata, Bapa kami si mada kuasa, si mada kegeluhan kami, si mada gereja. Bujur katakan kami Tuhan. Enggo itamakan batu palas si pemenang. Pembangunan gedung gereja GBKP Perminggun Ngabang, Sungai Asamenda. Tu kami, ibas kerina proses pembangunan nenda. Tuhan campur tangan. Bahkan lebih dari apa yang kami bayangkan. Tuhan si berkuasa. Mujizat Tuhan nyata. Arah pembangunan nenda. Kami kerina napi anak-anak du. Ke kami, dipakai kendu kami kerina na. Jadi sarana Tuhan. Guna notoken. Bagi pendungi pembangunan gedung gereja ida. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Kami tutukam. Amin. Mari mulihkan kaki kita kuingan kundulta, gelah si teruskan kebaktin taibas warisi senda. Mari kundul kaki kita kubasingan tas skala-skala. Tetap si jaga kebadian ibas ibadah ta enda. Sebab kita masih berada di dalam rangkaian ibadah kita pada hari ini. Seni daras turang, sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, si teruskan kebak tinta, ibas kesempatan si muhulieda. Puji Tuhan, namakan batu palas pertama, ngobanci silakoken alu meriah ukur. Maka guna neruskan keriahan ukur taibas kesempatan nenda gorsada arif maka ibas warisi senda GBKP Ngabang Sungai Asam Parindu GP kita kerina ngelakokan sada kegiatan kerja rani gerejanta GBKP. Maka ngonde masing-masing kita ngalokan amplop singuse man banta apai kam sila ngalit amplop banti pindo man panitia boy sikap kena si isi maka karis taroken kulebay guna menopang gerejanta GBKP enda dipersembahkan guna kas umum GBKP 40%, 60% mendukung unggun bagi perpulungan. Maka gelangos itu dibata ngomreken ulih peraninta. Adinina dari Kalangabang Sungai Asam Parindu, adikam lagu 4 bulan sekali rani, lagu 6 bulan sekali nina. Sebagai ibas kita rani 2 minggu sekali, mari sudah kena kai. Anak-anak Tuhan, alum meriah ukur si sampati gerejanta gelah alu bage gerejanta perwarina regegohna arah persembahan kerja ranita. Maka guna se ibabai kita kari rende alun denden GBKP 450 siwah alu judul senda kerja rani. Kita ngoya lawalo panditanta kita ilebe-lebenda guna kehadirandu naruhkan persembahan kerja ranita. Mari kita rohkan aluras kita rendai bancikange yindak kendupe lagwenda. Ujur. Si pemenai beri kesempatan man bandu ke kelengan kami arah PJJ Sungai Asam. Mari telis kam kerina ke kelengan kami PJJ Sungai Asam. Benar sikap nehken pulih kerja ranita.
sadung karit kekelengan ta arang PJJ ngabang bersikap kam kekelengan kami singkawang sambat sekitarna bagai pesintang ras Parindo Sanggau Sada Segundo terakhir kari Pontianak tersendiri.
dageras kita lebih toto karena persembahan kerja radita. Ujur Tuhan, Ngoi berikan du kesempatan man kami, guna nehken persembahan kerja rani kami, guna gereja du GBKP ibelang-belang pelayanan. Pasu-pasu persembahan kerja rani kami eda, maka bahanlah kami rani terus, alu melumbar, simpar, ibas peranin, usaha geluh ras jauh kami. Terpuji kami, arah persembahan kerja rani kami eda, Eken Yesus kami toto. Amin. Mari raduras kita kerina tedis. Si bengketi responsoria tekad ras pengutusan. Di bata Bapa ngomilih kita jadi bangsa pilihena. Imam-imam raja bangsa si kerajaan di bata, anak-anak di bata si pilih guna meritakan perbahanan di bata si belin. Bujur Bapa, sebab kelengkel atendu kami, Ngoi pilih kami jadi si kerajaan du. Ajari kami kelang ngasih kejapkan keleng atendu, bagi meritakan perbahanan du simbelin ibas geluh kami. Yesus Kristus anak di bata si tonggal di lokam darat ibas si gelap nari, ubas terangna sila nekalang lang ulina. Kam naik silabo atan jadi anak-anak di bata, genduari enggo i petanda kena jadi anak-anakna, dana enggo sialoken perkuah Athena. Yesus Kristus anak di bata, ajari kami kelah ngasup ngikutkan pendilondu, perdalan ibas terangdu sila naik ke lang-lang ulina. Cenah ngasup kami ngergakan perkuah Atendu, sirbahansa kami akan jadi anak-anak lu. Kesasi badia sinampati, mempersingeti bagai penegu-negu kami bas meritakan perbahanan di bata simbelin. Jadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia indah, jana encidahkan biak berberita si meriah, ibas pengerana ras perbahanan du. Bagai ia si masu kami ibas ikut muat bagin, ibas dahikan dahin wari si sendah guna macetkan gedung gereja GBKP Perminggun ngabang Sungai Asameda. Arah penampat kesah si badia, ku tetapkan ukurku guna ikut muat bagin, ibas dahin meritakan berita semeriah. Bagi ibas dahin wari si sendah, guna majekan gedung gereja ini. Lanai aku biar sebab di bata sumbul kemalaman ate. Sin cukupi keperluan kami anak-anakna si ernalem ban-ban. Si puji Tuhan ras kita rendai, kita mendendenta nomor teluras 70 siwa, sada 2 telu, Tuhan tetap nemani geluhku. Tuhan tetap nemani geluhku dengan merekan darahku, dalam gelap tetap rasa totoman benar. Tuhan tetap nemani geluhku. Tuhan tetap nemani geluhku. Ingat mereka dalam manfaatmu. Pada hati tendiku, tidak kemuliaan-Mu. Tuhan tetap nemani geluhku.
Tuhanku, ku anas teman madu, Tuhan tetap nama di keluhku. Mari rasa-rasa kita bagi dari Yesus kita dage, O Bapa kami sini surga, diamin, remin, dirajandu, selamin praten di bas dunia bagi di surga. Dekeman kami akan cukup suari senda eda, alebih salah kami, bagi dan kami salah kalah pakar. Alebih kami babakam buat percobaan, tapi ulangilah kami bersilat nari, dua kangkap semada kirajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekat-dekatna. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Berkatlah jalani geluh-geluh si murgai ada pendibata. Lalu tetap ngergakan kerina di depan. Maka guna jadi gegeh tu, lalu kelah pasu-pasu tidur di batan tanah. Di pasu-pasu dan naik kawali di bata kamu. Yang ayo di batar sinal-sal babon. Dan amelia satenan itu tetap. Tatap di bata kukam. Dan malam adil imahanna. Amin. Kita buat tinta godong, masuk kita ke masa tenang si benakan. Amin. Selamat hari Minggu man banta krina. Ya, saudara seturang terjang bagaimana acara peletakan batu pertama pembangunan gedung GBKP Sungai Asam Habang Endah. Makanya katakan bujur membantu krina sineturang kami singgo ikut berpartisipasi ibas pengadaan dana si nggo ilakukan PGP waktu baik bas panitia Bapak kami panitia satu hati ibas dungna kebaktin kami ada Bapak kami tetap mengatakan bujur rumah bandu sabna gejapkan kami kelengatendo tetap namani kegeluhan kami sebebas Pak Senda kami tetap ibas berjuah-juah. Bapak sini surga ibas kesempatan ini bagi Bapak. Retoto kami karena serayandu sini karena kata bagi pendeta kami. Kam dagi si masuk kesehatan. Kam si masuk pelayanan Bapak. Terlebih dahi-dahin si dahikan pendeta kami ini kam tetap si masuk isa. Gelap banci pelayanan di tengah-tengah. Pelayanan GBKP indah banci erdalan alu muhuli. Bapak sini surga bagi kami krina serayandu Bapak. Kami lagi tetap si masuk kami. Telah kami pengasuh melayani jemaat di tengah-tengah pekan anggur Tuhan. Endam pemindon kami manbadu Bapak. Bapak kami seringan ibas kerajaan surga. Ijasan fisik nari sirang mulih kami ibas ingan nari. Endam kami tetap sinaruhkan kami ke rumah kami sekalak-sekalak. Jumpa kami ras keluarga. Dem alu meriah hukur.
Endang pemindo deras pengharapan kami membantu Bapak. Sebab naruh kami, rekelang-kelang kena anak Yesus Tuhan kami. Amin. Detaser Febrianika Jakamdai. Mari. Membantu sebuah acara, ada halo kencorong menda dan deh. Shalom, menjua-jua mendata Krina. Adil Katalino, Bajuramin, Kasaruga, Basengat, Kajubata. Iya, sehat kita Krina. Kurang semangat tadi ya Gladys pas kita sapa. Shalom menjua-jua, harusnya menjua-jua. Begitu dong ya. Kita coba sekali lagi boleh ya? Sekali lagi coba, kenapa kalau karo biasanya lu ngabe man, regegeh na yang ngerana, lagi. Emang kasih makan. Menjua-jua. Shalom. Baru kedengeran suaranya. Rame kali puji Tuhan walaupun hujan mendung, tapi tidak mengurungkan niat. Betul. Jadi gimana Gladys? Kita mau pertandakan diri lebih memang ya? Ya, sebelum kita perkenalan sama orang tua kita, pertandakan lebih bantah Kak. Iya, pertandakan gelar kudeta Febrianika Berukaro, Karo-Karo Guru Singa Si Mejilena. Dan di samping saya ada Gladys Patricia Eugenia Bersembiring Milala. Iya, biar semakin kenal kita dengan semua tamu undangan kita. Kita mau kenalan satu-satu dengan menyanyikan lagu apa Gladys? Dari jauh kami pun datang. Iya, kita menyanyikan lagu Dari Jauh Kami Pun Datang. Begitu kami sebutkan wilayah kita, mari bangkit berdiri dan sambut tangan dilambai. Oke, siap? Musik kita siap, Bang? Oke, boleh bertepuk tangan sama-sama.
jauh kami pun datang, kita satu di dalam Tuhan. Dari jauh kami pun datang, kita satu di dalam Tuhan. Oh langitku, langitku, oh langitku, dalam Tuhan kita. Kurang keras suaranya. Oh langitku, oh langitku, dalam Tuhan kita satu. Iya, tangan di atas. Oke, masih semangat? Masih, begitu banyak yang datang tapi yang jawab 2 orang dah. Masih semangat? Sekarang kita mau kasih surprise sama sekolah minggu. Mis, setuju kita orang tua Krina? Kita si orang tua lah pada ada anak atas saja, bagai? Anak sekolah minggu Kak Febri mau sapa? Kak Gladys, Kak Febri mau sapa? Sekolah minggu mau ikutan gak? Ayo sini kita sapa. Siapa yang mau bingkisan? Kurang kencang kalau dapat bingkisan. Siapa yang mau dapat bingkisan? Boleh nggak Kak kalau kita kasih bingkisan? Boleh, asalkan mereka mau diri sambil nari sama kita di panggung. Oke, jadi Genduari penyerahan bingkisan arah ke kelengan taman anak-anak sekolah minggu. Maka untuk anak-anak sekolah minggu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari anak KKR si Athena sendahkan karena bingkisan mana anak KKR si pulung sendah. Bas kamnari anak KKR Pontianak hari si berulang tahun. Jangan berikan 2 tendu bingkisan dan teman-teman dusada KKR dipersilahkan kami. Shalom, Manbanta Krina. Kami meriah ukur bahan peletakan batu pertama bekerja Ngabang Sungai Asam. Jadi izin meriah kelukur kami anak-anak sekolah minggu, anak kami di Pontianak Nari berbahan terem kepekan anak sekolah minggu ibas Ngabang Enda Sungai Asam. Jadi anak-anak kami Enda memberikan peduli kasih teman sesama sekolah minggu jenda. Jadi ulah karinindu galang rasikitikna Enda ukur anak kami meriah perbandulan silewat ulang tahun Jurien Jepan Ras Yohana. Jadi Enda siapkan kami bingkisan, semoga bermanfaat untuk anak-anak sekolah minggu. Ya anakku ya, semua senang gak dapat bingkisan? Ya, harus rajin sekolah minggu, semoga nanti bisa dipakai pada waktu sekolah minggu, bisa mewarnai
nanti main lipat-lipat kertas, origami ya. Jadi semakin pintar nanti anak sekolah minggu ngabang Sungai Asam ya nak ya. Oke, bagian coba kami nari. Tuhan si masu-masu kita kerina, bujur. Ya, sambil jalan dibagikan bingkisan kita nyanyikan lagu. Oh, oke. Dibagikan bingkisannya kita nyanyikan lagu Happy Birthday to You. Sambil jalan dibagikan bingkisannya ya. Oke. Oke, sekarang kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Pendeta Departemen Agama Kabupaten Landak. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kasuk Jubata. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan di hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kesempatan pada siang hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk menghadiri peletakan batu pertama Gereja Batak Karo Protestan yang ada di Kabupaten Landak di Dusun Sungai Asam ya. Ya, Sungai Asam. Jadi kami dari Bimas Kristen Kabupaten Landak mengucapkan selamat buat GPKP yang ada di Kabupaten Landak. Selamat bergabung sama kami. Kita bersama-sama untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di Kabupaten Landak ini. Kami dari Bimas Kristen Kabupaten Landak siap membantu, siap mendukung. Kalau ada keperluan yang berhubungan dengan kami siap untuk membantu. Pesan dari Bapak Kasih Bimas Kristen Kabupaten Landak, Bapak Haryanto Uwar, kepada GPKP untuk segera melapor
ke Bimas Kristen Kabupaten Landak, nanti akan dibuatkan surat keterangan melapor. Jadi itu pesan dari Bapak Kasih Bimas Kristen untuk GPKP. Jadi kami mengapresiasi GPKB yang ada di Kabupaten Landak ini sangat luar biasa, kompak dan cukup solid. Tuhan memberkati untuk pembangunan selanjutnya GPKP yang ada di Kabupaten Landak ini bila terselesaikan tepat pada waktunya sesuai yang diinginkan. Kita percaya Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyelesaikan untuk pembangunan Bait-Nya ini. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita sehati, kita bergandengan tangan, kita bersama-sama membangun bait rumah Tuhan ini bersama-sama, bila semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari saya tidak terlalu panjang lebar, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Shalom. Tepuk tangan untuk Bapak Pendeta kita dari Departemen Agama Kabupaten Landak. Iya, sekali lagi dong kita kasih tepuk tangan aplaus kepada Bapak Departemen Agama Kabupaten Landak. Ya, terima kasih untuk sambutannya Pak, dan kita doakan Bapak selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Iya, sekarang kita mau menyaksikan penampilan dari siapa, Gladys? Dari 3 trio pendeta. Oh, ijabah bekam lah kari jumpa indu penampilan nenda. Maka raduras lah disaksikan. Setuju? Iya, kita berikan waktu dan tempat kepada pendeta kita, Klasis Jakarta Kalimantan. Cek. Cek. Mana? Shalom rasmuju aman bantah kerina. Meriah hukurta nggo dung sedabagin dahin singgo irencanakan ibasinganenda dilakukan peletakan batu pertama ya. Uga kira-kira pengejapan du pandita kencanggo dilakukan peletakan batu pertama gereja anta. Ya, bujur pandita, aku lebih si pertama kel meriah kelukurku. Sebab luar biasa kel ngabang Sungai Asamenda pandita bagi nina mantan ketua kelas dai khotbah bulan sada dengan dai kita pepulung dana. Eda bulan walu bobanci peletakan batu palas gereja luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan man banta kerina. Tepuk tangan man Tuhan di bata. Yes. Dan kita yakin ini bukan yang terakhir ya. Bukan, lanjut. Tapi ini yang maler, pertama. Bagi kuah maler karya enda pendeta. Payo. Jadi endam si pemena dipajakkan lebih gereja anta ibas tahun 2020 sada enda ibas ngabang enda. Ngabang. Maka 2022 pagi. Kira-kira ija pagi si pajak kan pendeta. Anggo pidah harlum bandai lobi-lobi aku kami lebih sintang pendeta nina kandai tigan. Oh, sintang lebih? Sintang nina ka, tapi kusik-kusik ka bengkila purba. Kami ka singkawang nina pandita. Oh, antara sintang dan singkawang. Bicara sekali dua nasi bang bakin kamu. Enggak cocok nari. Oke, jadi untuk menyemangati kita Lit ngenda kari kata sambutan ya, tapi enda rende kami lebih nina panitia. Makai bas kami rende enda ulah kari nendu kualitas suara ya, tapi semangat kami lah hidandu. Kami dengan sukacita memuji Tuhan. Jangan kusik ka panitia, sanga kami rende kari
Kayer dalan Pandita. Kai jair dalan kali ketua. Riah ukur, tanda riah ukur, memang ge? Uwe. Oh, yardan riah ukur, makana ya gelah amriah kelukur takri naula kari ndoh kami perkolong-kolong di Jakarta Nari reh kujenda lah kari dem ragain dadakam melang kami kari mulih sebab nina mela mulih adi laruli ban laguna Grandmother says. Okay. Sambil tadi supaya kita banci, ras-ras kita landep. Ya, pesikap hasil rani sepetuakan. Ini dengan sakit situna, dia meninggal sebab langkangku dina diningaluisa berbahanan kaki situna biaskan dia bereken ada ngenta udurung sita masih berangna Nina pulang karena paksa. Ya, kita berdua dia akan lebih kina nakai. Berbanenta. Ini jangan keserbahanan. Dia duana. Amin ku jape sendalana. Alanggoy kini dah lara ayo latikin te mejika dengar ibadahi dahing ibakar Ulut rukur kasut yasire Beluhia nimba ukurna Masih Makin situhuna Eyaskin dia sioge pustakanta Aku gereja baba Dendenta Kamu ninaise Nina nini kalau bisa Berbahan Makin situhuna Biaskin dia bereket ada ngenta Durung sudah melina Langkangku Nina bulang kalau bisa Nina di mata Pandangan kelas pertahanan Amin ku jape sendalana Tanda
Tanda-tanda nak kelak cingur kini degen. Olah kere merga sawit indah rusur. Latridah tanda nak kita kini degen. Latih kinte Kita dengar ibahikan dahim di mana. Ulun rungkur ngasuh ya cire Meluhia timba ukurna. Ya betul. Iya, setengah gedung akan Anda pendeta. Perbahanan makin situna bias kini ya bereken ada genta burung-burung kita masih melintang Satole petua, satole. Iya nake. Nake nina dibaca nih. Ras perbahanan. Iya duana. Jape sendalan. Ya jak ini tekan ke. Rikut ras perbahanan ya. Olah keri. Kalah pendeta elende. Nukur lopo la belali. Lestarikan dahim di mana. Ulun rukun ngasuh ya cire Meluhia timba ukurna. Bocor mencucu Ahmad Manta Kirina. Ya. Ya. Ya jadi bagaimana lebih Enda ronde pertama kari, ronde kedua, ronde ketelu, ronde keempat pelit. Mau bagi pendeta? Ayo pendeta. Uai, Enda kita terima. Sekali ini kita terima. Uai, sabar. Kari rekap kitaku. Dahi perpulungan. Dahi perpulungan. Uai, bagi sibannya. Uai ya. Ya, indeksen kami man panitia, silakan. Bujur di Bujur pendeta perbandang amanenge mungkin. Jadi lang terawitkan sabasingan kundulenari. Ngomelihe. Ya lanjutkan MC kami. Jadi Gundari dipersilahkan kami sebagikan kata sambutan arah panitia peletakan batu palas gereja. Manbandu panitia persilahkan kami Alu Muhammad. Ya, sampaikan panitia peletakan batu palas gereja. Mari kulebe endakam waktu ras tempat persilahkan kami Alu Muhammad. Jadi lo kami tarikan mergana harus bangun mergana mari dua nakam. Ras. Iya. Sekalian panitia pembangunan gedung gereja Raduras kam kulebe enda. Waktu ras tempat persilahkan kami Alu Muhammad.
Salam. Menjuah-juah. Jadi pertama-tama lebih bujur si katakan man Tuhan. Ijang go banci kita pulung ingan enda alu lakurang kaibe. Jadi kami selaku ketua peletakan palas batu gereja GBKP Perminggun Ngabang Endah bagi ras ketua pembangunan si dipercayakan ijenda gue katakan kami bujur man Bandu Krina kam teman turang senina kami ija ibas undangan kami nggo ipenuh Hindu nggo kamruh nggo berekendu semangat man kami selaku kami kepanitiaan peletakan batu pertama enda. Jadi enda be katakan kami melala bujur man Bandu Krina ijanggo isempat kendu ibas dah hinenda alulakam erlatih-latih bagepe udan pewari tetap semangat kam undungi kerjaan tenda. Jadi kami jenda endam kami sebagai ketua panitia pembangunan, ketua peletakan batu pertama, endam kami jelmana tandai-tandai indu terjaga pagi kita jumpa bagi dia kam kade-kade kami sindau nari, singkawang nari, sintang, sekadau, sambas, ngabang, sanggau, balai karangan, sekitarnya. Jadi endam kami kepanitiaan enda bas peletakan batu pertama enda ajar-ajar rindu kami gelah bas kekurangan kami. Jadi enda pe lengah kabo ngadi dahin tenda kerjeng jenda enda peletakan batu pertama dengar. Jadi silanjutkan kami enda pagi membangun gereja. Kubuka kunci, ras-ras kaki kita, ndungi gereja enda. Pido dengan kami kang pagi menbandu Krina, dukungan, belah banci metir pagi jadi gereja tenda. Labo kri kami skala kepanitiaan enda, maka sampai tindulah kami. Jadi ibas keruhendu dibatalah si masuk-masukam. Dibatalah si mereka rezeki si simpar nang dangi kam Krina. Jadi jada kekurangan kami selaku ngalo-ngalo kami sebagai panitia ulah sangkut-sangkut ukurandu bagai dengakin lebih kebeluhan kami sebab daging ngendang canggo metua tapi perukuran lengabo. Jadi ajar-ajar rindu kami. Endam menca cakap kami selaku kami panitia, ya bujur katakan kami membantah Krina, salam berjuah-juah membantah Krina, bujur, bujur melala. Beri tepuk tangan semeriaman panitia peletakan palas batu gereja bagepe pengadaan tapak gereja. Bujur ninta, ibas Krina kini latihan panitia singgor dahin. Tuhan si masu-masu ja panitia dai. Me amin ninta? Amin. Puji Tuhan. Ya, nggo si begindai panditata Jakarta nari rende. Bagi panditata Pontianak nari. Nggo kasih bagi sambutan ibas panitia pengadaan tapak bagi peletakan palas batu gereja ta GBKP Perminggun Ngabang Sungai Asam. Kedua hari pelengah si nikmati hidangan makan siang si enggo pesikap panitia. Si begikan ka pujin ibas anak permata. Ibas GBKP Perminggun Ngabang Sungai Asam. Gladys Beru Sembiring.
Cek, satu. Arkitek-arkitekkan petetap ras kebujuran aloi dipati karena bekas tanduk kerina tarik gentan kuku tas muas matandingku mantandu arkitek-arkitekkan petetap ras kebujuran aloi nipati karena bekas tanduk kerina tarik gentan kuku das kukam muas matandingku mantandu arkitek